Assalamualaikum Sobat Cerdas. Kembali lagi di live streaming IG Laras Si Ayas. Semoga live streaming kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, spesial live kali ini kita ditemani oleh Syahrukannya Medan. Waduh, sosok anak muda yang tampan, humble, berbakat, dan pastinya pantang menyerah. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Langsung aja kita mulai. Cekidot. मिल ही गया मिल ही गया Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya setelah sekian purnama ya bang, akhirnya bisa silaturahmi meskipun dalam sistem online begini ya bang Fatan ya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Fatan. Oke bang Fatan, langsung aja kita mulai live streaming yang nggak seberapa ini ya bang Fatan ya. Mungkin ini nggak seperti live streamingnya bang Fatan nih, artis papan atas ya kita bilang ya sih. Sebelumnya terima kasih banyak bang Fatan udah mau meluangkan waktunya di live streaming kita hari ini. Insya Allah harapannya apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya bang Fatan ya. Oke. Boleh dong bang Fatan sapa kita yang ada di sini semuanya bang Fatan. Boleh dong sedikit cerita ke kita semua awal karirnya bang Fatan itu gimana sih bang? Kok bisa terinspirasi untuk membuat parodi-parodi India nih khususnya ya bang? Mungkin semua yang ada di sini udah tahu nih bang Fatan apa tuh namanya artis Bollywood Medan ya. Boleh dong bagi ke kita sedikit bang Fatan cerita awal mula karirnya bang Fatan di parodi-parodi Indianya gitu bang Fatan. Jadi itu aku bikinnya itu awalnya di Jogja. Jadi kenapa dulu aku bikin? Karena emang aku suka banget film India kan. Terus aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem. Kalau misalnya suka sama sesuatu tuh aku pasti melakukan hal-hal yang berbau yang kusuka itu. Salah satunya kayak inilah kayak film India nih kan. Apa sih yang bisa aku bikin supaya hobi aku tuh berguna gitu. Di apa namanya bisa dilihat banyak orang gitu kok. Kalau bisa itu nggak usah cuma sekedar hobi gitu kan. Ya udah deh, aku kepikiran untuk bikin kalau di lagu India. Kenapa? Karena aku juga penikmat lagu-lagu India kan, Betul. dan aku juga apa namanya senang acting gitu, senang acting. Dan menurut aku lebih suka acting kayak ngelipsing lagu India gini dibanding acting dialog gitu. Jadi lebih asik aja gitu. Nah, jadi ya udah. Jadi aku dalamin banget tuh film-film India, apalagi terutama film-film Shah Rukh Khan kan, karena aku ngefans banget sama Shah Rukh Khan dan memang suka banget film-filmnya. Ya udah, jadi kepikiran deh pengen bikin Kucu Kucu Tahe waktu itu kalau di India pertama aku di Jogja aku syutingnya. Nah, setelah itu aku pikir kan itu nggak viral ya. Aku pikirnya cuma sekedar ya udah untuk simpanan aku aja, nggak cuman apa namanya nggak bermaksud untuk apa-apa. Tapi begitu viral kan banyak lagi yang request pengen bikin ini lagi dong. Ya akhirnya kemauan itu makin besar gitu, makin banyak dukungan, makin seneng gitu untuk mulai bikin lagi. Nah itu sih makanya aku masih bertahan sampai sekarang Berarti awalnya gitu. berarti awalnya dari hobi gitu ya bang ya. Oke. Nah untuk pemeran India itu ya bang ya, mungkin kita sering dengar nih orang yang suka India gitu biasanya ya. Aku juga salah satu penggemar India juga, bukan suka negara Indianya, tapi aku suka gitu ya. Makanya aku salah satu fansnya Bang Patan juga nih. Yes.
Jadi orang yang suka India ini rata-rata sering dibully nih Bang Patan, ya kan? Nah, Katro lah gitu ya kan. Nah, Bang Patan sendiri menanggapinya untuk bulian-bulian itu seperti apa gitu. Apalagi abang seorang laki-laki nih, suka nari-nari ya kan. Pasti sering nih dibully atau diledekin siapa aja lah gitu. Nah, Bang Patan sendiri menanggapinya gimana gitu? ya kalau aku sih kadang kadang ya biasa aja, kadang sakit hati juga kan. Karena kan teman-teman aku ada juga mungkin yang tentang maksudnya ada juga kawan-kawan aku yang memang dukung aku juga, cuman sebagian emang ada juga yang apa namanya yang ngedekin kan ya. Aku tanggapan aku sih gimana ya? Kadang marah, kadang biasa aja gitu. Sebenarnya gini sih, kenapa aku nggak marah karena menurut aku ya udahlah mereka itu kan menurut mereka juga kan nggak bisa kita larang juga. Cuman kadang-kadang aku marah kenapa? Karena ya aku tuh kan beda sendiri karena aku suka India sendiri. Tapi tolonglah jangan jangan dijudge gitu karena aku suka India gitu. Yang menurutku film-film India bagus, film-film India romantis, jalan ceritanya asik-asik ya film-filmnya. Terus lagu-lagunya juga enak-enak. Ya itu menurutku memang eh, ngebangun mood aku banget gitu. Jadi ya walaupun mereka nggak suka walaupun mereka ngebully misalnya, ya aku balasnya ya pakai kali aja ini gitu nggak usah dari dulu pengen ngebales gini-gini bingung mau ngebales apa aku ungkapin sama mereka kalau film-film India tuh bagus gini-gini mereka tuh nggak percaya gitu males gitu nggak. Nah, saya nggak nanggepin juga kan, tapi sekarang baru ditanggepin. Oh, ini ternyata hasilnya Sepatan suka film India. Nah, mereka-mereka yang suka-suka ini, suka-suka itu, belum aku lihat hasilnya. Itu doang sih. Betul betul itu Mereka, Bang. aku kalau hobi aku langsung, bukan apa, aku hobi langsung dari hati, hobi yang satu ini. Jadi, eh, aku nggak begitu, apa namanya, aku memang peduli banget gitu sama yang India ini. Makanya sampai aku bikin parodi. Kalau yang lain-lain kan ya paling cuma sekedar-sekedar doang hobinya sama ini sama itu. Atau mungkin beda hobinya kan. Tapi aku belum ngeliat sih teman-teman aku yang sering ngebully aku. Aku belum ngeliat apa yang bisa dihasilkan dia itu doang sih. Jadi ya udah terbalaskan lah. Inti bodo amat lah ya kan Bang Patan ya kan. Jadi apapun kata orang ya kita buktikan dengan kinerja kita aja gitu ya kan. Nanti Benar-benar. itu bakal gimana ya? Bakal kalah sendiri dengan melihat apa yang kita sudah perbuat gitu. Seperti Bang Patan inilah ya kan, sering dibully orang, hasilnya masya Allah sekali. Oke Bang Patan, jadi dari karirnya Bang Patan sampai saat ini ada nggak sosok atau panutan inspirasi Bang Patan lah yang bisa membuat Bang Patan bisa sampai saat ini, sampai mendapatkan silver play button ya. Sebelumnya selamat ya Bang Patan ya. Tadi belum sempat ngucap. Ya, makasih, makasih, makasih. Iya iya. Sebenarnya panutan aku ya apa ya? eh, ya panutan pasti aku ke ayahku yang pertama ya, ke orang tua satu. Cuman kalau untuk yang berbau-bau seni gitu aku ya paling panutannya artis favoritku ya Shah Rukh Khan gitu loh. Tarukan. Iya. Tapi bukan kayak panutan sih maksudnya lebih ke kayak memang aku ngefans banget sampai aku bikin gitu gitu sama. Nah, itu sih. Cuman kalau panutan aku bingung sih gimana jawabnya. Kalau panutan ya aku tetap orang tua sih panutan. Orang tua. Nah, orang tua dari keluarga Bang Patan sendiri hanya cuma Bang Patan yang suka India atau emang satu keluarga nih suka Ya, India? Cuma Bang cuman Patan sendiri. cuman aku sendiri sih. Nah itu pasti seperti apa ya? Aku juga ngerasain sih. Dan alhamdulillah satu keluargaku emang suka India, jadi nyambung. Kalau aku gimana ya? Cuman sendiri doang. Adik aku sukanya yang lain. Ayahku biasa-biasa aja, mamaku juga biasa aja. Yang tadi aku biasa. Ya gitu lah. Cuman aku sendiri sih. Emang. Di keluarga besar pun cuman dikit yang sukain. Ya cuman bisa dibilang aku doang sih kalau bisa dibilang gitu. Jadi kalau nonton di rumah, nonton film India sendiri juga gitu ya Bang? Iya, Oke, aku sendiri.
panutannya kedua orang tua ya, Bang Fatanya. Pastilah ya kan. Semua orang pasti yang sukses apapun itu ya nggak lari dari orang tua juga gitu ya kan. Nah, mungkin Bang Patan juga tahu nih kalau kita saat ini sedang di masa-masa sulit ya, yaitu di masa pandemi COVID-19. Nah, saya lihat juga nih beberapa aktivitas Bang Patan kan untuk buat parodi sering di outdoor nih ya kan. Sementara gerak ruang kita saat ini terbatas gitu, yang mengharuskan kita untuk di rumah aja gitu ya, seperti kebijakan yang dilakukan pemerintah lah saat ini. Nah, cara Bang Fatan nih di masa pandemi ini gimana tetap mengasah kreativitasnya gitu? Apakah udahlah nanti aja gitu, atau tetap berkreativitas? Nah, itu gimana caranya mengasahnya gitu? Sejauh ini sih aku udah jarang banget ya bikin video. Jadi ya baru-baru ini aku bikin video emang di rumah sih, outdoor. Cuman emang ada beberapa, maksudnya agak rame juga sih. Ya gimana ya? Kalau sebenarnya sih kalau misalnya apa tadi kalau misalnya kayak pandemik ini ya semoga cepat berakhir ya. Tapi kalau misalnya berkarya ya sendiri juga kita bisa kan. Nggak mesti harus banyak-banyak orang. Ya kalau bisa sendiri ya sendiri. Kalau aku sih biasanya kan aku main TikTok tuh kan, acting India Iya. doang. Biasanya aku gitu. Jadi emang udah lama banget aku nggak bikin video ya, baru-baru ini sih aku bikin video parodi lagi. Memang aku jarang sih bikin parodi India. Setiap 2 bulan sekali. Jadi intinya walaupun di rumah aja masih tetap bisa berkarya lah gitu ya, manfaatannya seperti ya di Iya. TikTok, di Instagram juga. Aku sering lihat juga sih di rumah. Oke, jadi buat semuanya yang nonton di sini juga dimanapun kalian berada, jadi masih bisa walaupun di rumah aja masih tetap bisa berkarya, beraktivitas gitu ya, Bang Fatan ya. Nah, Iya, betul. ini anak apa kaum milenial terus anak sekolah ya pada umumnya kan sedang di rumah juga nih manfaatan belajar online. Nah, itu pasti timbul yang namanya rasa bosan atau kejenuhan mereka masing-masing di manfaatan sehingga menurunkan semangat untuk semangat belajarnya gitu. Nah, minta dong Bang Fatan dari pengalaman Bang Fatan sendiri tips nih, tips and triknya untuk tetap semangat meskipun harus uh, belajar di rumah, berkarya di rumah gitu. Karena kondisi kita juga saat ini sedang masa pandemi COVID-19 ya. Boleh dong berbagi ke kita semua nih Bang Fatan tips and triknya. Ya, tips and triknya sebenarnya simple aja sih. Kita selagi masih bisa online kan, pasti kita bisa dapetin apapun yang apa ya. Ya kalau mau semangat ya tetap apa ya gimana ya? Intinya kita harus semangat emang. Yang bisa bikin kita semangat ya misalnya kayak kita nih, kita harus perbanyak kegiatan positif sih di rumah. Kayak misalnya kita di rumah tuh selama ini karena kita sering beraktivitas di luar, kita jadi jarang bersih-bersih di rumah, jarang gitu bersih-bersih atau apalah apa ya kegiatan di rumah yang kita tinggalkan ketika kita beraktivitas di luar. Ya udah, ketika masa-masa seperti ini ya itu manfaatin. Di rumah tuh kita lebih banyak bersih-bersih atau sebenarnya sih berkreativitas di rumah tuh juga lebih asik juga sih dibanding di luar. Jadi ya sekarang ini lagi masa-masa kayak gini ya cocok sih buat temen-temen misalnya kayak karena apa ya menurut aku eh, selagi kita di rumah kita kan lebih sering tuh main handphone karena masa kayak gini kan. Ya Iya benar. berarti ini dong sumber ilmunya lebih apa namanya kita lebih mudah dapat dong karena kita dapat banyak waktu kan ya, manfaatin aja sih waktu itu. Jadi intinya menurut Bang Fatan belajar bisa di mana aja, kapan aja dan dengan siapa aja gitu lah ya kan tepatnya ya kan. Jadi buat yang belajar di rumah mungkin bisa nih sekaligus mengasah bakatnya ya kayak Bang Patan juga iseng-iseng gitu ya Bang Patan ya. Awalnya dari hobi bisa dikembangkan gitu apa sekarang ini untuk
berkarya ya nggak susah ya kayak zaman dulu ya manfaatnya. Sekarang sosial media udah banyak di mana-mana, jadi dengan sosial media pun kita juga bisa berkarya gitu. Ya. Seperti Bang Fatan inilah ya kan. Oke Bang Fatan, terakhir nih Bang Fatan, harapannya dong Oke. Bang Fatan di masa pandemi ini apa? Kemudian kasih dong pesan dan motivasi lagi nih untuk kaum milenial ya khususnya untuk tetap semangat dalam berkreativitas kembali nih walaupun harus di rumah aja gitu. Silakan Bang Fatan. Ya, ya buat teman semua, walaupun sekarang lagi walaupun sekarang lagi ini ya semoga aja lah cepat berakhir ya, dan semoga kalian yang ingin berkarya tuh nggak lambat karena seperti ini ya. Ya gimana pun positif lakukan terus karena benar. Kenapa? Nah, siapapun pasti bisa ya, setiap pasti bisa. Semangat terus berkarya, jangan pun kita nggak masa akan datang, tapi tetap kalau kita punya kreativitas yang pernah di luar Sedikit ya, Bang Fatan putus-putus. di kepala kita, selagi kita punya ide, kalau kita cari ide kita tuh selalu pas sedikit. Ini jaringannya juga luar biasa nih Bang, putus-putus tadi lah Bang Fatan. Endingnya sedikit Bang Fatan, boleh kita ulangin sedikit intinya. Intinya buat teman-teman selagi punya ide, catat idenya apa. Jangan pernah sampai lupa dengan ide itu sendiri. Ya, selagi kita bisa meluapkan ide kita ya kita luapkan. Jangan pernah kita stuck berhenti gitu aja gitu. Kenapa? Karena berkarya itu tim dan orang nikmatin juga. Itu sih. Oke, jadi kalau kalian punya bakat, punya kreativitas, keluarkan aja gitu intinya Bang Fatan ya. Jangan dipendam-pendam karena bisa jadi itu merupakan bisa jadi rezeki kita masing-masing gitu ya Bang Fatan ya. Oke, gitu ya lebih tepatnya. Oke Sobat Cerdas, sebelumnya aku mohon maaf banget nih karena di bagian akhir live streaming ini terjadi beberapa gangguan seperti jaringan ya. Dan kebetulan kondisi cuaca juga sedang hujan yang mungkin mempengaruhi gangguan jaringan itu tadi ya. Nah, jadi di bagian akhir ini merupakan bagian closing live streaming IG kita yang sebenarnya aku juga ingin sekali nih berbagi ke kalian semua. Karena di bagian ini kebetulan Bang Fatan sedikit bernyanyi dengan gayanya Syahrukan. Wow. Jadi ya meskipun suaranya tidak kedengaran, aku bagi videonya aja ya. Semoga kalian khususnya para Bollywood mania tetap terhibur dengan videonya meskipun tidak kedengaran suaranya. Oke, terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk para kaum milenial dimanapun kalian berada dan juga para pelajar yang sedang belajar di rumah dengan sistem online, tetap selalu semangat, pantang menyerah. Belajar bisa di mana aja, kapan aja, dan dengan siapa aja. Jadi meskipun di rumah, kalian masih bisa untuk berkarya. Jadi itu aja ya dari aku. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.